pagi kawan belajar, perkenalkan saya Galih sebagai guru di SMK 1 Ponjong. Hari ini kita akan belajar bersama tentang penggunaan alat ukur silinder bore gauge ini ya. Nah, ini digunakan, alat ukur ini digunakan untuk mengukur diameter silinder baik untuk motor maupun mobil. Nah, alat-alat yang kita perlukan untuk pengukuran diameter silinder antara lain adalah jangkar sorong, kemudian ada mikrometer ya, seperti ini. Mikrometer dari yang kecil sampai yang paling besar ukuran 100. Kemudian bore gauge sendiri. Setelah itu ada alat bantu untuk memegang mikrometer, yaitu mikrometer stand. Ada buku manual yang tentunya sesuai spesifikasi dari mesin ini. Baik, sebelum kita masuk, saya harap teman-teman sudah bisa mengkalibrasi jangkar sorong maupun mikrometer ini ya. Baik kawan-kawan atau teman-teman, tadi kita sudah belajar untuk mengkalibrasi jangkar sorong, kemudian mengkalibrasi mikrometer ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan silinder bore gauge untuk pengukuran diameter silinder. Nah, perlu kita ketahui diameter silinder ya, itu tidak bisa kita gunakan menggunakan jangkar sorong karena bisa jadi lingkaran di atas atau di tengah itu menjadi berbeda. Maka kita butuh silinder bore gauge. Nah, sebelum kita menggunakan silinder bore gauge, kita perlu mengetahui ya, ukuran berapa pada silinder bore gauge yang perlu kita gunakan. Kenapa? Karena pada silinder bore gauge, nah ini saya ingin mengenalkan ya. Ini ada dial indikatornya, kemudian ini ada tangkainya, kemudian di sini juga ada ring kecil. Ya, ring kecil ini istilahnya ada replacement washer. Ya, nah saya akan mendekat. Nah, ya, ini ada replacement washernya ini ada rodnya ini, jempol saya ini ya, dengan berbagai ukuran dari 50 sampai ke 105 mm. Itu nggih. Nah, untuk penggunaannya caranya bagaimana? Nah, ini tangkainya untuk bore gauge-nya perlu kita pastikan begini. Kadangkala, nah ini ada tonjolan kecil ini toh. Ini tuh sering mendelep atau masuk ke dalam. Ini harus kita pastikan bahwa ini benar-benar nongol ya. Ini bisa kita kencangkan. Ini harus kencang dan dia harus nongol. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dial indikatornya ya, kita masuk ke dalam lubang seperti ini sampai jarum kecilnya di angka 0. Pelan-pelan saja. Ketika sudah dipasang angka 0, kita kencangkan penguncinya ini. Nah, loh, bagaimana Pak, kok ini jarum yang besar belum 0? Nah, ini ada, kita bisa putar-putar geserkan. Gitu nggih. Nah, ini ada nomor penguncinya. Ya. Nah, kita langsung aja penggunaan bore gauge-nya. Nah, itu nggih, teman-teman, kita sudah merakit ya bore gauge-nya. Langsung aja sehingga kita bisa menggunakan alat ukur ini. Caranya bagaimana? Yuk, kita langsung aja. Saya di sini akan menggunakan jangkar sorong dengan ketelitian 0,05. Sudah 0 tadi kita kalibrasi. Kemudian kita masukkan ke dalam silinder yang akan kita ukur menggunakan yang rahang luar ya, outjaws-nya ini. Kita pastikan dia tepat di garis tengahnya.
kurang lebih ya. Kalau tepat sempurna kayak agak susah, paling tidak mendekati lah. Nah, setelah itu kita kunci, kita ambil, kita baca hasilnya. Ternyata hasilnya adalah 75,0 sekian. Nah ini ya, ini bisa kita lihat hasilnya. Ini sekitar 75,0-nya itu bisa jadi 30 atau 35 ya. Nah itu kira-kira saja ya. Nah setelah itu kita menentukan rod akan kita gunakan. Nah rod di sini ya, yang kita gunakan itu 75, karena tidak ada koma, maka saya akan menggunakan displacement washer-nya atau ring penambah ini dengan ukuran 0,5 mili. Saya tutup aja biar enggak tercacar. Kita letakkan replacement washer-nya atau ring penambah ini di bagian pantatnya belakang kecil ini. Kita masukkan seperti ini. Setelah itu kita buka penguncinya ini. Kita masukkan ke dalam lubang ini, ya. Oke, kita tutup pakai kuncinya ini. Nah, setelah ini kita pastikan jarum harus bergerak, dan ternyata bergerak. Nah, kita bisa nyoba dulu. Kalau kita masukkan sini, apakah bergerak? Nah, kalau udah bergerak, oke, kita bisa menggunakannya. Semoga kelihatan ya. Ya, anggap aja kelihatan lah ya. Ya, kita santai aja. Nah, setelah kita pasang, cara yang pertama ya, teman-teman, saya akan mengajari teman-teman menyeting silinder bergerak ini sesuai standar yang ada di buku manualnya. Nah, kita perhatikan ya, di buku manual ini, buku manual, di mesin ini adalah seri 3K. Nah ini, yuk kita lihat jalan-jalan. Nah ini ya, 3K. Nah, kemudian untuk standarnya kita lihat di buku. Nah ini, di buku ini untuk seri 3K standarnya ada 75 sampai 75,03. Ini standarnya. Kita pakai yang standarnya dari pabrikan 75 mm. Maka kita menggunakan mikrometer ya, yang ukurannya 75 mm. Ini ya. Nah, 75 mm. 75 sampai 100. Ya, oke ya. Udah. Nah, ini yang kita gunakan. Sebelum itu kita harus kalibrasikan. Nah, cara kalibrasi seperti tadi ya. Kita pasangkan di mikrometer stand ini. Kita kencangkan. Bisa kita atur kemiringannya. Sudah. Kemudian kita bersihkan dulu. Ya. Kita kalibrasi. Sama ya, 3 sampai 10 klik, saya pakai yang 5. 1 2 3 4 5. Saya kunci. Setelah itu kita tepatkan garis pada skala utama ketemu dengan angka 0 pada skala putar. Ini berarti ke bawah. Nah, kita temukan garis skala utama dengan angka 0 skala putarnya. Nah, oke, sudah ketemu ini. Ya, sudah ketemu. Nah, setelah itu kita buka kuncinya, kita kendorkan, kita kembalikan supaya tidak tercecer. Nah,
Baik, kita akan menyeting angka 0 pada bor gig. Saya atur dulu kameranya. Nah, tadi kita udah kalibrasi ya untuk mikrometer. Sekarang berdasarkan buku manual, ini tadi standar ukurannya diameter adalah 75 mm. Maka kita setting 0 pada mikrometer di ukuran 75 mm. Kita setting 0. Kita sudah setting 0 ya. Seperti ini. Ya. Ya. Kelihatan ya? Nah, kita setting 0 sudah. Nah, kemudian setelah kita setting 75 sesuai di buku manualnya pada mikrometer, kita akan setting 0 pada bor gig-nya. Caranya kita masukkan di sini. Kita setting 0 pada bor gig-nya. Tadi ada iklan. Kita setting 0 pada bor gig-nya dengan cara kita masukkan pengukur rodnya pada bor gig ini ke dalam mikrometer sehingga jarumnya akan berputar. Nah, setelah ini kita nolkan. Kita lihat dulu ya. Nah, sudah kita nolkan. Berarti alat ini bisa kita gunakan langsung. Caranya bagaimana? Yuk kita gunakan. Nah, kita masukkan bor gig ini. Kita masukkan bor gig ini ke dalam silindernya. Kita masukkan. Dilihat arah pergerakan jarum yang besar. Nah, ternyata jarum yang besar ini dia lari menuju ke angka 0 dan dia jatuh di strip nomor. Nah, kita lihat paling dekat adalah strip nomor 48. Berarti nilainya 0,48. Kita catat dulu nih. Ya. Nah, 0,48 ya. Tadi settingannya adalah 75,00. Nah, itu yang pertama ya. Nah, pada pengukuran silinder bor gig yang perlu teman-teman ketahui, silinder itu kalau dilihat dari atas secara bentuk lingkaran seperti ini ya. Ada sumbunya. Ada lingkaran, ada sumbunya, ya sumbunya ini. Nah, sumbunya ini kita bisa menggunakan X dan Y. Nah, kita bisa menentukan nih. Tadi, ya, semisal ini adalah X-nya, maka sini adalah Y-nya. Monggo, teman-teman bisa tentukan sendiri. Mau ini X, mau ini Y, atau ini X ini Y-nya, terserah. Itu teman-teman yang menentukan. Yang pasti setidaknya kita tahu pembedaan antara X sama Y. Nah, ini adalah X-nya, dan ini adalah Y-nya. Tadi saya mengukur di bagian X ini ya. Nah, ini nilainya paling besar adalah 0,48. Terus pada skala Y-nya, skala Y ini hasilnya 50. Berarti 0,50. Nah,
Maka ya, tadi sumbu X itu 0,48 dan sumbu Y itu 0,50. Nah, pada silinder tidak hanya bagian tampak atas, tapi ada juga tampak sampingnya. Nah, seperti ini ya. Ini bagian atas, ini tengah, ini bawah. Nah, saya sering menggunakan ini 1, 2, 3. Maka kalau kita menghitung silinder atas, diameter silinder atas, maka diameter X1 sama dengan 75,00 ditambahkan 0,48, ketemu 75,48. Nah, karena tadi jarumnya ini menuju ke angka 0 ya, seperti ini. Karena dia menuju ke angka 0 maka ditambahkan. Tetapi kalau dia melewati angka 0 seperti ini ya, ini melewati angka 0, maka itu harus dikurangi. Itu nggih cara penggunaannya. Nah, maka yang S1-nya ketemu 75 tambah 0,48, 75,48, dan diameter Y1 sama dengan 75,00 ditambah 0,50 sama dengan 75,50. Begitu. Nah, ini adalah diameter yang atas. Bagaimana diameter yang bawah? Yuk kita coba hitungkan. Sekarang kita yang bawah. Yang bawah itu kira-kira di bagian tengah. Kita kira-kira setelah bagian tengah kita gerakan. Dan angka kebersihannya adalah 40. Bentar ya, win ke bawah. 46. Itu yang S2-nya. Yang Y-nya 48, 46 dan 48 ya. Nah, tadi X2-nya itu 0,46 dan Y-nya itu 0,48. Kita tambahkan berarti 75,46, 75,48. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus yang bawah sama. Kita cari. Kita masukkan di bagian bawah. Kita cari yang X-nya dulu. Tuh bagian bawah. Ketemu itu 41. Ya, ribet sendirian ini. 41. Untuk Y-nya tiga. Itu ya 43. Nah, kita ambil. Nah, kita coba hitung. Sama ya, 75 ditambah 40 sama dengan 75,41
75,43. Nah, dari standarnya tadi, yang standarnya pabrikan itu kan 75,00 sampai 75,03. Ini kan berarti sudah aus semua. Nah, itu adalah cara pengukuran diameter silinder. Gitu kawan-kawan. Nah, baik. Baik kawan-kawan, itu tadi cara pengambilan data atau pengukuran menggunakan silinder bore gauge untuk mengukur diameter silinder. Nah, dalam pengukuran diameter silinder kita nanti ada mengenal istilahnya keovalan, ketirusan. Nah, cara pengukurannya bagaimana? Yuk kita saksikan.